Halo teman-teman, mari kita membahas tanggal lahir ini. Ini adalah tanggal lahir seorang wanita. Mari kita lihat tanggal lahir ini ya. Ini ada Rensi. Rensi adalah air yang anjing. Terus di bulannya adalah Tingwei. Tingwei adalah apiin kambing. Terus di Daimasternya adalah Cimau. Cimau adalah kayu yin kelinci. Terus di jamnya adalah Wuyin. Wuyin adalah tanah yang macan gitu. Terus di pilar ini adalah Jaksen. Jaksen ini adalah pilar tahun kemarin adalah tahun terakhir ya. Jihai. Jihai adalah tanah yin 2019 kemarin adalah tanah yin babi kan gitu. Ini adalah Jaksen, ini tanah yang naga. Ini adalah tahun terakhirnya dia, ini pilarnya. Soalnya sesudah tahun babi ini tahun 2020 dia sudah ganti jadi kui mundur dia, jadi kui mau, jadi ya gitu. Jadi kui mau dia itu apa di tahunnya jadi ganti dia mundur jadi kui mau gitunya ya. Mari kita bahas tahun kemarin dulu ya, tahun 2019. Tahun 2019 ini Caci, ini komben. Di langitnya tinggal tanah yang ini satu kan tinggal hartanya doang. Terus di buminya kita lihat di buminya ini komben. Ini komben. Di buminya tinggal satu kelinci, kambing, anjing sama naga. Jadi tinggal di buminya tahun kemarin sih oke ya, hartanya masih 3 gitu, kita lihat kan masih 3 ya, dari aslinya 2, di pilar jamba 1, di dalam 10 tahun ini dia bagus, jadi ada satu penambahan hartanya kan, jadi dalam 10 tahun perjalanan tahun kemarin sih keuangannya pasti nggak ada masalah, saya bilang gitu kan, bagus gitu kan. Tapi hati-hati, sudah ini kan dia ganti, ini kan terakhir tahun kemarin, tahun terakhir. Sedangkan tahun ini kan sudah berubah, saya bilang itu 2020 sudah berubah. Kita rubah dulu ya. Nah, di tahun 2020 lah pilarnya sudah menjadi air yin kelinci gitu. Ini Kengzi ini tahun 2020 logam yang tikus kan gitu. Kita lihat lagi ini kalau di 2020 ini kan. Ini air yin ini kan kompet sama tanah yang, jadi gitu. Oke. Jadi tinggal satu logam yang ini. Nah, logam yang ini kita bilang ini Daimasternya terluka ini di tahun 2020. Jadi harus hati-hati sekali 2020 Daimasternya terluka. Pasti biasanya kerjaannya semua ngedon itu, istilahnya turun ya, istilahnya. Turun semua gara-gara ini terluka, pasti keuangan semua itu pasti masalah semua biasanya kan gitu, ada masalah. Terus
kita lihat di buminya lagi. Ini combine. Ini combine. Nah, ini begini juga. Jadi di tahun 2020 harta yang di buminya juga rusak juga gitu. Nah, jadi di tahun ini keuangannya pasti parah sekali ini orang ini gitu. Keuangannya pasti parah sekali gara-gara aslinya harta tahun waktu pilarnya kayu yang naga kan 3. Sekarang boleh bilang tinggal 1 ini juga terluka parah, nggak mungkin bagus istilahnya kan gitu. Boleh bilang ya hartanya pergi semua. Ya kalau kita lihat kayak gini pasti keuangannya masalah besar ini gitu. Kalau lihat keadaan kayak gini gitu, orang ini pasti di tahun ini masalah keuangannya masalah besar sekali kita bilang gitu. Jadi harus di pilar 1 ini wah parah sekali keuangannya itu gitu. Ini sudah dibawa pergi, ini dirusak lagi sama itu, ya pasti dalam 10 tahun ini keuangannya istilahnya kita bilang kayak orang terjun payung, terjun bebas ini gitu. Jadi harus hati-hati sekali kalau keuangannya dia sudah terjun bebas kayak gini, ya pasti masalahnya besar sekali ini itu. Keuangannya masalah sekali ini wanita 1 ini gitu ya. Kita jadi jangan pikir wah dalam 10 tahun kemarin waktu kayu yang naga bagus sekali, keuangan saya bagus sekali ya. Di tahun ini dia kalau keuangannya dia nggak ada simpan nggak itu, tahun ke tahun kemarin dalam 10 tahun itu dia nggak ada simpan nggak ada apa, di pilar 1 ini boleh bilang ya keuangannya, kemasukannya bilang susah, pasti susah sekali nih keuangannya gitu. Nah jadi kita harus tahu, kita kalau sudah tahu kayak gini jauh-jauh hari kita kan bisa jaga-jaga, kita uangnya kita ada waktu di pilar 1 aja lagi 10 tahun itu kita dapat uang, kita harus disimpan, beli asuransi apa itu biar investasi. Nah, habis sekarang ini kan kita tinggal ambil untungnya pelan-pelan, jadi masih ada keuangan kita masih bagus kan. Jadi kita harus benar-benar waktu tahun kemarin kalau dia nggak ada investasi apa deposito apa gimana ya, tahun ini ya parah sekali keuangan ini gitu ya. Nah kenapa saya bilang kalau kita baca Pak Tzu ya kita harus baca yang terjeleknya dia, bukan bacanya yang sudah-sudah. Yang sudah-sudahnya kan bagus, nggak ada masalah kan, keuangannya nggak ada masalah. Yang di masalah yang di pilar sekarang ini kan gitu. Jadi di pilar sekarang ini ya masalahnya keuangan masalah besar. Jadi harus kalau nggak dijaga-jaga dulu ya inilah bisa bikin itu kita bilang jatuhnya benar-benar jatuh terjun bebas ya gitu. Dia kalau dia nggak tahu itu apa, nggak tahu ada masalah kayak gini kan dia nggak bisa jaga-jaga. Kalau dia sudah tahu jauh-jauh hari kan dia bisa ada antisipasi gitu. Oh saya di waktu ganti pilar ini ntar keadaan keuangan saya nggak bagus, jadi dia bisa jaga-jaga gitu. Nah gunanya kita baca Pak Tzu ya itu kita harus tahu ke depannya kita gimana, bukannya ngelihat ke belakangnya bagus, ke depannya kita nggak lihat, nggak bisa baca ke depannya gimana. Ya sama juga kita kalau kayak gini, kalau dia masih istilahnya berusaha, istilahnya dengan semangatnya dia ambil uang pergi usaha, ya istilahnya ya nabrak tembok, ya hancur. Nah kayak gini lah. Jadi kalau dia sudah tahu kayak gini ya dia jangan terlalu ambisi maju tempur istilahnya kan kita bilang. Jangan, harusnya kayak gini dia harus slow apa adanya aja gitu. Pasti keuangannya pasti
menurun. Jangan pikir, oh tahun kemarin saya oke, dalam 10 tahun kemarin saya oke, kok tahun ini nggak oke sebenarnya. Kan harusnya ini kan kalau dilihat, ini kan datangnya, yang datang kan ini adalah in-nya itu kan, in-nya gitu, istilahnya in itu adalah resource-nya kan. Biasanya kalau ini kan boleh bilang chart ini ya, kalau dia itu kan itu istilahnya kalau dia kuat, chart ini kalau dibaca kuat dan lemah, kalau dia ini kan boleh bilang chart ini kan berakar istilahnya. Ini kan artinya chart ini kuat. Tapi chart ini kuat, datang ke ini aja dari itunya ini rusak istilahnya. Ini rusak dia. Nggak kuat nahanin gempuran dari logam yang ini. Jadi artinya makanya kenapa di Pak Seliba unsur kita nggak lihat, oh chart ini kuat apa lemah, kita tidak baca itu. Kita cuma baca ya apa adanya, nggak ada ngomong oh chart ini kuat apa lemah gitu. Terus kita juga nggak ngomong oh ini biasa kalau di yang condong dia harus cari Yungsen dulu kan. Kalau kita nggak, kita sesudah Ki kita sudah tahu oh masalahnya apa. Kita baru kasih Yungsennya. Kita kalau kayak gini ya, yang harus berkuat ya dirinya, kayunya ini yang diperkuat gitu. Nah, perkuat kayunya ini baru bisa nahanin gempuran dari logam ini kan gitu. Di tahun 2020 ini gitu. Biasanya kalau orang kayak gini kalau nggak itu biasa bisa sakit biasanya kan gitu. Bisa sakit, bisa gimana ya, harus benar-benar dijaga kesehatannya ya, harus badannya digebukin dikit apa gimana ya, itu kita harus kasih tahu dia gitu. Itu jangan di badan sudah kurus apa gimana, tetap satu lagi ini ya bikin dia lebih sakit lagi gitu. Nah makanya kenapa di Pak Seliba unsur kita tidak pernah membahas kuat dan lemah, kita nggak pernah bahas gitu. Kita juga nggak mau bahas itu kuat dan lemah. Kita juga tidak mau membahas cat ini, cat itu, cat spesial, cat apa, kita tidak ada itu. Kita semua cat sama kan gitu. Ya demikianlah pembahasan saya di tanggal lahir wanita ini. Terima kasih, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.